Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla haythu qala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika kita boleh memilih lahir dari keturunan siapa, mungkin kebanyakan dari kita akan memilih lahir dari keluarga para raja. Kalau kita boleh memilih lahir dari keturunan siapa, tentu semuanya akan berebut dan memilih lahir dari keluarga bangsawan atau keluarga presiden. Kalau kita boleh memilih ketika kita akan lahir di muka bumi ini, maka kita semuanya tentu akan memilih terlahir dari keluarga yang serba ada. Tanpa ada usaha keras, terpenuhi sudah segala kebutuhan kehidupan kita. Siapapun mudah mengenal kita, dan dimanapun dan apapun yang kita inginkan, semuanya serba mudah. Sayangnya, kita manusia tidak ada pilihan. Sayangnya, kita tidak bisa memilih. Sehingga di antara kita tumbuh dari keluarga petani. Kita terlahir dari keluarga pedagang. Kita terlahir di muka bumi ini berasal dari rakyat jelata, dari nelayan. Bahkan kita semuanya yang berada di masjid ini, tentunya kita terlahir dari keluarga yang berbeda-beda, dari status sosial yang berbeda-beda, atau bahkan tidak tahu keberadaan orang tuanya sekalipun, karena tumbuh besar berada di panti asuhan. Mungkin saja ini ada di antara kita yang sampai saat ini belum tahu keluarganya di mana, orang tuanya siapa. Inilah salah satu sunnatullah hidup di alam dunia yang serba fana ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya. Ada yang kaya raya, ada yang serba ada yang kehidupannya selalu kurang, ada yang cukup. Namun yang pasti adalah asal kejadian kita, tujuan akhir perjalanan hidup kita di dunia ini, yaitu sama saja. Kita lahir dari campuran air mani laki-laki dengan bertemunya sel telur perempuan, maka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya hidup di muka bumi ini, di dalam rahim
seorang ibu hingga menjadi bayi yang sempurna dan menjadi seperti kita saat ini. Setelah tumbuh dewasa, menjadi orang yang dewasa, diberi kewajiban yang sama antara satu dengan yang lainnya. Kita memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, tidak ada perbedaan antara si kaya, si miskin, rakyat jelata, seorang pemimpin. Tidak ada bedanya ketika berbicara tentang cara solat. Yang memiliki pabrik yang besar atau dengan karyawannya, pimpinan dan bawahannya, bicara satu hal saja tentang ibadah, yaitu solat, maka tidak ada perbedaan jumlah rakaatnya. Tidak ada perbedaan gerakannya. Semuanya sama. Semuanya melakukan gerakan yang sama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud kepada Allah sama-sama sujudnya. Berdiri sama berdiri. Dari takbiratul ikhram hingga salam, semuanya satu gerakan, mengikuti imam. Bahkan yang membedakan hanyalah kesucian diri kita, kebersihan jiwa yang kita miliki, dan ketundukan hati dan pikiran kita atau ketakwaan kitalah yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan kepada kita, tidak sedikit orang yang ragu bahwa hakikat kekayaan adalah kekayaan hati kita. Maka perlu diberi kalimat taukid atau penguat inna, yakni sungguh, tanpa ada keraguan bahwa sesungguhnya Allah hanya melihat hati kita, bukan pada tampilan fisik, bukan pada tampilan yang terlihat, apa yang terlihat dalam diri kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajasadikum wala ila saurikum walakin yanzuru ila qulubukum. Rawahu Muslim. Bukan menjadi apa yang kita lihat itulah kenyataannya, bukan. Bahwa sesungguhnya yang terlihat sesungguhnya apa yang ada di dalam diri kita. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Ketika kita sudah tahu asal usul dan tujuan akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini, maka tidak perlu kemudian menyalahkan keadaan kita saat ini. Justru yang perlu kita munculkan adalah rasa syukur, dan setelah bersyukur kepada Allah ialah syukur kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana liwalidayhi hamalathu ummuhu wa hunan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun.
bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Luqman ayat 14. Di antara bentuk syukur itu antara lain dengan tidak menyekutukan Allah dan berbakti kepada ayah dan ibu kita, berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu wujud kaya sejati yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan bagaimana diri kita ini dalam kondisi seperti apa saat ini masih tetap mampu memuliakan, mampu membahagiakan, mampu memberikan hati dan fikiran orang tua kita bahagia melihat diri kita. Sejuk, tentram melihat setiap kata yang terucap dalam bibir kita kepada mereka. Bentuk perhatian kita kepada kedua orang tua inilah bentuk pengabdian seorang anak kepada kedua orang tua inilah yang menjadikan kekayaan sejati yang ada dalam diri kita. Ketaatan kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaan Allah inilah yang menjadikan wujud kekayaan sejati yang ada di dalam diri kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari uraian tersebut. Dan sebaliknya, di samping usaha kita sebagai anak untuk berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua pun, sebaliknya kita sebagai orang tua jangan sampai berbuat durhaka kepada anak kita dengan tidak memberinya hak kasih sayang secukupnya. Nafkah yang halal thayyibah selalu kita utamakan, selalu kita perhatikan untuk keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.